Salam Bapak Ibu dosen dan para penonton sekalian dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan mereview dua emiten yang telah saya transaksikan di pasar modal selama 1 bulan ini. Total ada 5 emiten yang saya beli, yaitu BBYB, Goto, TRGU, METS, dan BES. Tapi saya akan menganalisis dua saja, yaitu Hetzar Medical Indonesia atau METS dan Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES. Pertama-tama dari Hetzar Medical Indonesia Tbk atau METS. Dari segi fundamental, terutama makroekonomi, alasan saya membeli METS adalah karena meningkatnya sentimen COVID-19. Hal ini membawa tren yang positif bagi saham-saham di sektor kesehatan seperti KF, KLBF, Silo, dan bahkan METS itu sendiri. Nah, sepanjang bulan Desember 2023, tercatat sektor kesehatan meningkat sebesar kurang lebih 5% dan bahkan berhasil mengangkat indeks harga saham gabungan atau IHSG sebesar 0,53%. Namun jika dilihat dari laporan keuangan, khususnya segi laba rugi, perusahaan METS sangat buruk jika dibandingkan antara tahun 2022 dan 2021, di mana penjualan, laba kotor, laba operasi, hingga laba bersih mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah karena penurunan permintaan terhadap peralatan kesehatan pasca COVID-19 dinyatakan reda, bahkan selesai. Selain itu, perusahaan juga tidak mampu menekan biaya administrasi kendati penjualan mengalami penurunan. Bahkan seperti yang terlihat di sini mengalami kenaikan, sehingga laba bersih hampir hilang sebesar 100% jika dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Untuk laporan neraca keuangan, perusahaan mengalami kenaikan total aset lancar yang sangat besar. Namun jika diperhatikan, kenaikan tersebut disebabkan oleh kas dan setara kas, serta pajak dibayar di muka. Aset persediaan justru mengalami penurunan. Kemudian ekuitas juga mengalami kenaikan, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan perusahaan itu sendiri. Maka ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian kita melihat pada rasio-rasio keuangan dari perusahaan METS. Untuk likuiditas menurut saya perusahaan ini bagus karena aktiva lancar dan kasnya mampu menutupi utang-utang lancarnya. Begitupun dengan solvabilitas, di mana utangnya juga jauh berada di bawah nilai aset dan ekuitasnya. Untuk aktivitas, total asset turnover menurut saya kurang menarik karena di bawah 1. Tapi inventory turnovernya lumayan tinggi karena berada di angka 5. Sedangkan profitabilitas justru yang paling mengkhawatirkan, yang mana jauh berada di bawah ekspektasi, sehingga menyebabkan earning per share dari perusahaan ini juga menjadi sangat kecil. Hal ini berdampak pada tingginya dari price to earning ratio dari perusahaan itu, sementara price to book value-nya pun juga menjadi sangat tinggi. Hal ini tidak sebanding karena ekuitasnya yang sangat-sangat mahal, tidak diimbangi dengan kenaikan maupun pertumbuhan dari laba bersih perusahaan itu. Jadi untuk segi fundamental, terutama dilihat dari segi makroekonomi dan industri, menurut saya cukup bagus karena sejalan dengan isu COVID-19 yang kembali menerpa Indonesia. Tapi berbanding terbalik dengan laporan keuangan yang cukup buruk. Jadi kenapa saya tetap beli perusahaan ini? Jawabannya adalah karena saya melihat hasil analisis teknikal. Nah, jadi waktu itu saya membeli saham METS tanggal 20 Desember tahun 2023. Selain mendengar kabar bahwa pandemi COVID kembali merebak di Indonesia, saya juga mendengarkan kabar bahwa saham METS kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dan saya pun melakukan analisis secara menyeluruh menggunakan teknikal sendirian. Kemudian saya melihat menggunakan garis tren, saya melihat bahwa saham ini sudah tertidur cukup lama di harga 50, sehingga garis supportnya ada di sini. Nah, sementara garis resistensinya ada di sini, di harga 57. Jadi ketika saya lihat bahwa ternyata di tanggal 20 Desember saham METS ini grafiknya berhasil menembus resisten, saya pun berinisiatif waktu itu untuk membeli harga saham METS di harga 62 dengan jumlah sebanyak 10 lot. Kemudian untuk semakin meyakinkan saya, kemudian saya menggunakan indikator moving average moving average atau MA cross
untuk semakin meyakinkan saya. Nah, pas waktu itu seperti yang terlihat di sini, saya juga melihat bahwa garis orange dan garis hijau mengalami perpotongan atau dalam istilah teknikalnya disebut golden cross yang menjadi penanda bahwa suatu saham akan naik keesokan harinya. Dan benar saja, dari dua indikator yang saya tangkap tadi, yang pertama menembus resistance dan yang kedua adalah golden cross sehari sebelumnya, saya pun dengan sangat yakin membeli saham ini hanya dengan menggunakan analisis teknikal. Dan sebagaimana yang saya dapatkan, memang akhirnya saham ini pun mengalami kenaikan, bahkan mengalami auto reject atas di hari itu juga, sehingga akhirnya saya menjual saham saya yang ada di Match pada hari yang sama dengan keuntungan sebesar 14% sekian. Jadi dengan melihat grafik tadi, saya pun meyakini bahwa saham ini akan mengalami tren positif atau kenaikan setidaknya dalam beberapa hari ke depan. Walaupun mungkin tidak panjang, tapi at least 1 minggu saya yakin bahwa saham ini pasti akan mengalami kenaikan, dan memang itu benar-benar terjadi. Dan emiten berikutnya yang akan saya review adalah PT Bekasi Fajar Industrial Estate atau dengan kode emiten BEST. Sebenarnya profit saya di BEST tidaklah terlalu besar, tetapi berkebalikan dengan Match, saham BEST ini memiliki fundamental yang baik, dan saya ingin mereview bagaimana saya memilih sebuah saham dari strategi fundamental sebagai berikut. Pertama-tama dari segi makroekonomi, sektor properti diprediksi cerah pada tahun 2024 yang mungkin berdampak pada kenaikan harga-harga saham, terutama setelah masa-masa pemilihan umum, di mana para politisi diperkirakan akan mulai menarik uangnya kembali ke dalam sektor usaha, termasuk industri properti. For your information, jika kamu mendengar kata properti, jangan langsung cuma terbayang dengan rumah atau sekedar ruko, karena BEST ini unik, di mana properti yang dijalankan BEST adalah usaha penggarapan lahan industri dan pendirian bangunan pabrik yang terletak di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Berita positif ini ditambah dengan penemuan sumber minyak baru sebesar 92 juta barel di kawasan Bekasi. Nah, hal ini bisa menjadi semakin menguntungkan jika seandainya perusahaan pengelola terkait, yakni Pertamina, memutuskan untuk membangun pabrik atau lahan industri di kawasan tersebut. Dari segi industri, BEST ini juga memiliki sedikit pesaing. Satu-satunya kompetitor terbesar BEST di kawasan Bekasi hanyalah Pura Delta Lestari atau dengan kode emiten DEMAS. Selain itu, pada sisi laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, BEST juga mencatatkan hasil yang sangat positif, di mana penjualannya pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat drastis dibandingkan pada tahun 2021. Sehingga walaupun HPP, biaya penjualan, biaya administrasi, biaya keuangan, dan pajak pendapatan BEST mengalami peningkatan, namun hal ini menjadi tidak berarti. Laba bersih BEST tetap mengalami peningkatan bahkan di atas 100%, sebuah kinerja fundamental yang sangat bagus dari emiten ini dan menjadi salah satu faktor kunci yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membeli Bekasi Fajar Industrial Estate atau BEST. Sedangkan pada laporan neraca keuangan, kas dan setara kas BEST mengalami penurunan, tetapi piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, dan aset keuangan tidak lancar lainnya mengalami kenaikan. Ini mengindikasikan bahwa aset kas dan setara kas BEST dialihkan untuk hal-hal yang produktif. Sedangkan untuk liabilitas tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena walaupun liabilitas jangka pendek mengalami penurunan, tetapi liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan. Dan juga tidak mengalami peningkatan signifikan pada total ekuitas maupun pada total aset. Sedangkan pada sisi rasio keuangan, current ratio, quick ratio, dan cash ratio BEST mengalami peningkatan yang lumayan mencolok. Hal ini berdampak positif pada likuiditas dan semakin memberikan rasa aman bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya pada emiten ini. Untuk solvabilitas tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan untuk aktivitas seperti total asset turnover, working capital turnover, dan inventory turnover mengalami peningkatan tetapi berada di bawah angka 1. Hal ini wajar mengingat BEST adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan lahan industri dan bangunan pabrik, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun setiap saat, sehingga menyebabkan juga aset tidak dapat berputar secara cepat. Nah, untuk profitabilitas, BEST ini mencatatkan kinerja yang positif karena berhasil membalikan kerugian menjadi keuntungan, walaupun masih kecil.
tetapi berdampak pada kecilnya nilai earning per share dan meningkatnya price to earning ratio. Di sisi lain, price to book value juga tetap berada di angka yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa market atau pasar belum menghargai atau belum melihat adanya prospek yang besar dari saham BEST ini. Saya sendiri membeli saham BEST pada tanggal 22 Desember tahun 2023. Di sini saya menganalisa bahwa garis support dari saham BEST itu ada di sekitar harga 131 di sini. Kemudian untuk resistance berada di sekitaran sini. Nah, ada satu teori teknikal yang pernah saya dengar bahwa semakin sering suatu grafik saham menyentuh garis support dan harganya tidak jebol ke bawah, maka semakin teruji kekuatan dari garis support tersebut dan berpeluang akan membuat harga saham itu menjadi memantul suatu hari nanti. Jika diperhatikan di sini, garis support tersentuh sebanyak 3 kali dalam periode yang berdekatan. Dan dengan keyakinan inilah, saya akhirnya membeli saham BEST pada tanggal 20 Desember 2023. Walaupun pada akhirnya di harga closing, saham ini mengalami merah pada hari tersebut. Namun perlu dicatat bahwa saya membeli saham ini di hari terakhir sebelum libur Natal. Dan ada juga satu hipotesis yang sering terbukti bahwa harga saham dari emiten yang berfundamental bagus pasti akan mengalami peningkatan setelah hari Natal. Dan alasannya dikatakan bahwa para investor nilai atau para bandar saham ini melepas saham-saham gorengan atau saham yang berfundamental buruknya mereka dan membeli dengan saham yang bagus dengan tujuan supaya portofolio mereka terlihat bagus. Entah apakah teori ini benar atau tidak, tapi katanya memang ini sudah banyak terbukti dan ya saya mengikuti teori tersebut dan saya kemudian membeli pada harga 134 dan benar saja setelah Natal saham ini pun mengalami kenaikan, bahkan melampaui ekspektasi saya yang mungkin hanya memperkirakan saham BEST akan hanya menyentuh harga 140, namun kenyataannya sempat tembus sampai harga 145 yang kemudian saya jual pada harga akhir 140 dengan keuntungan sekitar 4,5%. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa apapun analisis yang digunakan untuk membeli saham, baik teknikal maupun fundamental, sama-sama dapat menghasilkan keuntungan selama menggunakan metode yang benar dan pada timing yang tepat serta dengan menggunakan pemikiran yang rasional. Hanya saja, analisis teknikal dapat memberikan return yang lebih cepat dalam jangka pendek, sementara fundamental sebaliknya. Dia bergerak lambat tetapi perlahan naik dengan pasti dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini terbukti dalam praktik investasi saya sendiri, di mana jika diberikan pada periode waktu yang sama, yakni 1 bulan, saham METS yang saya beli secara teknikal dapat menghasilkan return sebesar sekitar 14%, sementara BEST yang saya beli dengan basic fundamental hanya menghasilkan return sekitar 4% saja. Namun, apakah saham BEST lebih buruk daripada saham METS yang saya beli secara teknikal? Jawabannya belum tentu, karena tidak ada yang tahu kemungkinan suatu hari nanti saham BEST mungkin bisa menghasilkan return yang jauh lebih besar daripada saham METS. Mungkin saja setelah masa pemilu seperti yang telah saya katakan di awal tadi. Demikianlah video analisis teknikal dan fundamental dari dua emiten yang saya pilih dari transaksi saya selama sebulan ini. Jika ada kata yang kurang dimohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you when I see you. Bye bye.